Sidang paripurna DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI di tengah kencangnya penolakan publik. Pengesahan revisi Undang-Undang TNI dilakukan bersamaan dengan gelombang aksi penolakan masyarakat sipil terhadap rancangan undang-undang tersebut karena dianggap akan menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Sore ini kita akan membahas ya dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur. Selamat sore Mas Dev dan juga Mas Isnur. Mungkin sambil kita tunjukkan juga ya situasi terkini di DPR ini seperti apa. Ternyata meskipun sudah disahkan dalam sidang paripurna, aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini masih berlangsung. Mungkin bisa ditampilkan di layar sambil kita berbincang dengan dua narasumber saya. Saya mau ke Mas Dev terlebih dahulu ya. Mas Dev, revisi Undang-Undang TNI akhirnya disahkan tanpa ada penolakan dari satupun fraksi di DPR. Pengesahan ini tetap dilakukan meski banyak penolakan dari masyarakat. Pertanyaannya ya Mas Dev, kenapa DPR tetap kekeh mengesahkan? Kenapa nggak menunda dulu pengesahannya? Ya karena semua proses sudah dilaluin, semua tahapan sudah dilaluin sesuai dengan aturan di dalam perundang-undangan untuk membuat sebuah undang-undang, right to be heard, right to be explained, itu semua sudah disampaikan, sudah diproses, dan yang menjadi kekhawatiran masyarakat yang dikatakan kembalinya dui fungsi TNI atau dui fungsi ABRI, terus juga keluar dari fungsi militer, menguasai lagi kehidupan sipil, itu kan semua tidak. Bahkan justru sebenarnya dengan adanya undang-undang ini lebih melindungi supremasi sipil, lebih memastikan supremasi hukum tetap berjalan. Karena apa? Karena ditegaskan dan dipastikan bahwa hanya ada 14 KL yang bisa diduduki oleh personel TNI aktif. Dan yang di luar itu, ya, siapapun itu, ketika personel TNI mau menduduki jabatan di luar kementerian tersebut, ya harus mengundurkan diri. Begitu. Jadi ya ini justru bahkan menjaga pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Oke, artinya menurut DPR karena sudah sesuai prosedur, sudah mendengar meskipun ada penolakan ya nggak apa-apa jalan terus gitu ya Mas Dev ya. Tapi kan ini ada suara-suara masyarakat Ya, nih. penolakan tuh, ya gini lah, kalau penolakan suara masyarakat itu ya itu adalah hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Kan tapi ya yang menerima kan juga banyak, yang setelah dijelaskan, setelah disampaikan, dan setelah mengerti juga jumlahnya juga sangat banyak. Dan memang ini juga sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat untuk kita tetapkan agar mereka itu yang lembaga-lembaga pemerintah ya seperti BSSN, Bakamla, BNPT, lalu Badan Pengelola Perbatasan, itu semua kan diisi oleh personel TNI tapi hanya berpayungkan kepada Kepres. Nah, dengan ada undang-undang ini memberikan kepastian hukum kepada mereka. Nah, dan ketika ditanya bagaimana ketika personel TNI melakukan pelanggaran pidana apapun itu ya itulah makanya adanya Jampitmil, ya, Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Jadi seorang bila mana ada prajurit TNI yang terlibat kasus pidana, ya dapat proses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Gitu. Oke baik, saya mau ke Mas Isnur terlebih dahulu. Mas Isnur, menurut DPR, menurut Komisi 1 ya udah itu haknya masyarakat kalau memang mau menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Tapi dari masyarakat sipil bagaimana melihat bahwa pengesahan ini dilakukan DPR tanpa menghiraukan penolakan dari masyarakat sipil, Mas Isnur? Iya, gini Mbak, undang-undang itu kan dibuat untuk memperhatikan dan menjawab kebutuhan rakyat secara keseluruhan. Seharusnya ketika buat undang-undang itu membahas, mengkaji apa yang selama ini menjadi masalah. Masalahnya apa sih yang selama ini muncul di mana-mana dalam TNI yang sering ditemukan? Yang pertama adalah soal proses peradilan militer. Mandat dari reformasi adalah bagaimana itu diperbaiki peradilan militer. Karena selama ini di mahkamah militer tertutup dan orang berbuat kejahatan pidana umum tapi di pidana militer. Itu mandat reformasi diperbaiki dan itu nggak diperbaiki. Tidak pernah ada pembahasan perbaikan reformasi peradilan militer. Yang kedua, sekarang ada banyak praktik misalnya terkait pelibatan TNI dalam banyak sekali acara-acara seperti misalnya penggusuran, acara-acara pengamanan perkebunan, pengamanan BUMN, itu operasi militer selain perang, tetapi itu tidak diatur. Dan akhirnya apa? Banyak sekali berkonflik TNI dengan rakyat di mana-mana. Ini malah nggak dibahas di di undang-undang ini. Bagaimana membatasi
banyak sekali satuan-satuan yang melakukan MOU dengan tentara, tapi nggak dibahas evaluasi. Nah ini gimana pembahasannya? Yang ketiga, tadi Pak Dev cerita bahwa sekarang malah lebih baik karena dibatasi kalau mau menjabat di sipil harus mengundurkan diri. Itu peraturan yang sama, yang lama juga seperti itu. Cuma 10, yang sebelumnya ada 10, sekarang 16, 15 ya. Artinya 14. sebenarnya ya, yang sebenarnya juga udah ada juga peraturannya. Praktiknya kan bablas tuh dilewati. Ada banyak yang diisi dan melanggar Undang-Undang 34 2004 ya. Oke. Dan ada juga peringatan, nggak ada sanksi juga buat mereka gitu. Harusnya praktik itu yang ditegaskan, praktik itu yang dibahas. Nah sekarang membahas hal-hal yang menurut saya justru menjadi membingungkan. Misalnya gini Pak Dev, di pasal 7 sekarang ada OMSP ya, Operasi Militer Selain Perang. Diatur ayat 2-nya itu oleh kemudian PP atau Perpres. Pertanyaannya, ada peraturan undang-undangan disusun membuat pilihan-pilihan yang seperti ini nggak ada kepastian. Harusnya jelas PP saja gitu. Karena kenapa? Karena ini bisa membuat semakin lepas kontrol dari DPR terhadap OMSP. Kalau yang sebelumnya DPR terlibat dalam politik penentuan OMSP, sekarang nggak jelas ini. Diserahkan sepenuhnya kepada Presiden. Artinya apa? Membuka peluang sangat lebar operasi militer perang kepada Presiden. Kontrol DPR akan semakin berkurang di sana. Nah, selebihnya ada lagi soal proses ya. Menurut saya harusnya ini kan masih ada waktu. Kenapa sih terburu-buru gitu? Kenapa sih harus bulan Maret ini? Padahal kalau masih ada waktu untuk dialog lebih panjang lagi, menjawab aspirasi itu lebih baik tentu. Oke, baik. Baik, saya mau ke Mas Dave lagi ya. Mas Dave, jadi yang disoroti di revisi Undang-Undang TNI ini hanya membahas soal jabatan, kemudian masa pensiun yang diperpanjang. Jadi tidak ada strategi, kemudian strategi perang untuk masa depan. Tidak ada transformasi TNI untuk masa depan. Perang atau transformasi itu kan berkaitan dengan sehari-harian ya. Nah itu tidak diatur dalam undang-undang karena itu kan disesuaikan dengan kondisi terkini. Jadi itu berdasarkan strategi yang diciptakan sesuai dengan situasional. Nah, kalau undang-undang itu kan sistem lebih kepada sistem pengaturan, itu berbeda fungsi. Jadi memang tidak akan diatur di dalam undang-undang karena itu diatur di dalam strategi-strategi dokumen-dokumen rancangan jangka panjang, menengah ataupun pendek yang dibuat oleh pemerintah gitu. Nah kalau begitu berkaitan juga dengan modernisasi, terus juga pembentukan kodam-kodam baru ataupun juga pembentukan batalion-batalion. Nah semua adalah rancangan jangka pendek, menengah dan panjang, dan juga nanti akan dibahas dengan DPR karena itu kan berkaitan dengan anggaran yang kita buat secara bersama-sama gitu. Oke. Saya mau ke Mas Zainal Arifin Mohtar ya yang sudah bergabung ya. Mas Zainal Arifin Mohtar, menurut kacamata Anda, menurut analisis Anda, apakah proses legislasi revisi Undang-Undang TNI ini tepat atau berpotensi cacat prosedur ya? Saya kira begini ya Naya, bukan lagi potensi cacat prosedur karena memang jelas cacat prosedur. Kalau kita bicara soal, kita mau pakai standar apa dulu? Standar pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di situ kan menyebutkan bahwa yang namanya partisipasi dan aspirasi itu ada dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan undang-undang. Di setiap tahapan itu kan ada 5 tahapan dalam pembentukan undang-undang itu. Ya. Mulai ada dari penyusunan, lalu kemudian pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan. Tahapan kemarin itu kan persetujuan. Bagaimana dengan aspirasi di 2 tahap sebelumnya, yaitu adalah penyusunan dan pembahasan. Coba dibayangkan, ada semacam keterbukaan, saya mengatakan semacam keterbukaan, itu terjadi di tanggal 18 kemarin, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu jauh dari sebelum ketika orang melakukan penyusunan. Itu sudah lama sekali, maksudnya penyusunan sudah terjadi sekian lama, tiba-tiba baru dibuka. Itu pun dibuka secara terbatas. Padahal Undang-Undang Pasal 96, Undang-Undang 12 2011 yang diperbaharui 19 2019 dan terakhir tahun 2002 itu mengatakan yang harus dilakukan itu kurang-kurangnya 3. Yang pertama adalah didengarkan keinginan publik, yang kedua adalah dipertimbangkan keinginan publik, dan yang ketiga adalah dijelaskan kepada publik. Ini mana
3 proses itu kan tidak pernah dilalui sama sekali, ya kan? Jadi kalau dikatakan draft masukan dari mana yang ada? Kalau dikatakan ada pembahasan dengan siapa? Ya, dan kalau ada penjelasan atau kemudian hak untuk dijelaskan, ya siapa yang dijelaskan kemarin? Karena tidak pernah. Lawang juga kita baru dapat draftnya itu 2 hari sebelum persetujuan hari ini. Nah, kalau ditanyakan kepada DPR, tentu ya sebenarnya nggak ada yang aneh karena ini kelakuan yang dilakukan DPR udah berulang kali. Jadi dianggap sudah kebiasaan. Padahal inilah yang membedakan sebenarnya gini ya. Kalau di negara-negara non-demokrasi, apa yang membedakan negara demokrasi dan non-demokrasi sebenarnya adalah partisipasi dan aspirasi itu saja. Karena ketika nyusun undang-undang, apakah mereka pakai riset, mereka pakai pendapat ahli, mereka pakai pendapat para politisi, mereka kemudian meminta kepentingan-kepentingan yang mau dituangkan dalam undang-undang, saya kira sama. Tapi yang membedakannya adalah aspirasi dan partisipasi. Dan itu yang tidak ada. Yang kedua, satu lagi, kalau kita lihat, coba baca baik-baik naskah akademiknya. Naskah akademiknya itu tebalnya 20 halaman, ya. Dan coba dibaca baik-baik, itu banyak lompatan pemikiran yang nggak jelas di dalamnya. Itulah kenapa harusnya ada partisipasi dan aspirasi, karena di situ akan ada ruang perdebatan yang cukup untuk mengatakan, betulkah TNI kita mau dibawa ke ranah yang tepat. Belum lagi tentu saja kalau kita bicara soal kebutuhan TNI. Mohon maaf ya, nggak ada kebutuhan TNI dikaitkan dengan 3 hal ini. Apalagi kalau kita bicara soal kebutuhan reformasi TNI, apalagi kalau kita bicara soal kebutuhan reformasi di bidang pertahanan dan keamanan negeri ini. Oke, saya mau ke Mas Dev. Mas Dev, respon DPR bagaimana ketika produk legislasinya ini, Undang-Undang TNI disebut cacat prosedur? Ya, nanti kan masukannya baik dari Pak Zainal. Tentu ada info yang untuk bisa kita menyempurnakan ke depannya. Tapi ketika kita menjalankan proses ini, ya ini kan kita tidak menjalankan secara sendiri. Kita menjalankan bersama pemerintah dengan baik dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, terus juga melibatkan sejumlah ahli. Bahkan kita juga sudah mendengarkan pandangan dari banyak tokoh-tokoh ataupun juga baik dari purnawirawan, dari para guru besar dari kampus-kampus yang terus kita serap aspirasinya untuk kita jadikan bahan untuk memperkaya materi dalam menyelesaikan revisi undang-undang ini. Ya, tentu masukan ini kita terima untuk kita terus memperbaiki proses ke depan. Baik, saya mau ke Mas Isnur. Mas Isnur, dengan potensi cacat prosedur, apakah kemudian koalisi masyarakat sipil akan mempertimbangkan menggugat Undang-Undang TNI ini ke Mahkamah Konstitusi? Ya, Rifana, kita tuh menyesalkan ya, praktik seperti ini praktik yang terus berulang. Dari revisi PK, Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Dan kita sudah bosan juga ini melakukan judicial review terus akibat kekeliruan hal seperti ini. Kalau tadi Mas Dev cerita akan memperbaiki masa depan, saya pikir tidak bisa seperti itu. Harusnya setiap undang-undang diperhatikan baik-baik. MK sudah ngasih warning berulang kali dan sudah juga beberapa kali dinyatakan inkonstitusional. Harusnya janganlah kayak gini terjadi lagi gitu loh. Kayak nggak belajar dari hal masa lalu gitu. Nah untuk kedepannya kami belum berdiskusi ya, karena kami harus diskusi dengan teman-teman baik itu pemohonnya, baik itu nanti substansinya, dan akan seperti apa gitu. Jadi kami belum mempertimbangkan secara serius sekarang apakah judicial atau tidak gitu. Tapi kira-kira itu adalah sebagai sebuah opsi ya. Uji dengan Oke, jadi opsi untuk menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi, Mas Isnur? Ada, tapi kami belum menentukan mau apa tidak gitu. Oke, Mas Dev, bagaimana kemudian responnya jika produk legislasi DPR lagi-lagi digugat ke Mahkamah Konstitusi ini? Ya, ini sekaligus terakhir ya, karena saya harus pindah ke berikutnya. Ya, MK itu adalah salah satu hak daripada masyarakat untuk menyampaikan, ya sama seperti demonstrasi yang terjadi sekarang ini. Itu adalah hak daripada masyarakat yang dilindungi secara undang-undang. Jadi bila mana dirasa itu menjadi kebutuhan, itu tidak akan DPR halangi, tapi justru di sana akan kita sampaikan juga, kita jelaskan juga, kita
kita paparkan prosedurnya seperti di mana dan tuntutannya seperti apa, agar kita buktikan bahwa memang tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada yang kita halangi. Justru undang-undang ini memang tujuan untuk melindungi demokrasi di Indonesia dan memastikan pertumbuhan supremasi sipil itu tetap terjaga, pertumbuhan demokrasi itu tetap terbangun, dan juga masyarakat tetap dilindungi dan militer penuhnya di bawah kekuasaan sipil. Oke, baik. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Mas Dev Laksono, sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia. Kita akan lanjutkan ya dengan Mas Zainal dan juga Mas Isnur. Saya mau ke Mas Zainal. Mas Zainal, seberapa besar kemudian peluang Undang-Undang TNI ini akan digugat ke MK dan peluangnya untuk dibatalkan oleh Hakim MK menurut Anda? Saya sebelum masuk ke situ ya, saya mau bilang sebenarnya sebelum Mas Dev keluar gitu, saya sangat membenci sebenarnya proses ugal-ugalan legislasi macam ini. Lalu kemudian di ujungnya mereka selalu bilang bahwa silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Seakan-akan bahwa DPR itu mau seugal-ugalannya aja, mau seselebor apapun bikin legislasi seenaknya, toh nanti akan ada MK gitu. Itu kayak menghilangkan kewajiban DPR dan pemerintah untuk bikin undang-undang secara baik. Padahal ada asas-asas yang harusnya dia perhatikan ketika membuat undang-undang, itu harusnya dilakukan secara baik. Tapi kan yang terjadi seakan-akan tidak gitu. Mereka mau buat seenaknya, lalu kemudian mereka di ujungnya mengatakan silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu pun seringkali Mahkamah Konstitusi kita ketahui ya, dia tidak sepenuhnya bisa kita anggap lepas dari kepentingan politik dalam berbagai hal. Putusan MK sendiri menurut saya punya problem. Dan itu barangkali yang membuat kita harus berpikir 2-3 kali membawa ke MK, karena alih-alih untuk mendapatkan undang-undang yang lebih baik, jangan-jangan MK berubah menjadi stempel yudisial untuk membenarkan keburukan yang dilakukan oleh legislasi. Nah, tapi apapun itu, ya sekarang ini kan tahapnya baru persetujuan antara pemerintah dan DPR. Tahapan setelahnya ini kan penandatanganan nih, pengesahan oleh Presiden. Saya sih masih berharap Presiden mau mendengarkan masukan publik. Setidak-tidaknya tidak menandatangani, walaupun tidak menandatangani itu nyaris tidak punya efek apa-apa ya. Karena sebenarnya 30 hari semenjak tidak ditandatangani, dia tetap menjadi undang-undang. Hampir tidak punya efek apa-apa. Tapi saya kira paling tidak dengan tidak menandatangani itu, ada delegitimasi sebenarnya terhadap undang-undang ini, bahwa undang-undang ini punya problem. Tapi ya saya nggak tahu seberapa yakin kita Pak Prabowo tidak mau menandatangani. Dugaan saya Pak Prabowo pasti akan menandatangani. Karena kan kalau berita kemarin menyampaikan bahwa partai-partai sudah bertemu dengan Pak Presiden kan. Ada bahkan Komisi 1 bertemu dengan Pak Presiden, bahkan kemudian sudah jelas-jelas hasil pertemuannya kemudian ditindaklanjuti dengan paripurna hari ini. Jadi dugaan saya tidak lama lagi Presiden akan tanda tangan, dan begitu ditandatangan oleh Presiden dan kemudian mendapatkan nomor, saya kira jalan satu-satunya ya kembali memang kalau kita bicara soal secara legal, satu-satunya adalah membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Dan itulah yang harus kita pikirkan segera gitu menurut saya sebagai teman masyarakat sipil untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi dan mencoba menyelesaikan undang-undang yang buruk ini. Oke, baik. Mas Isnur, terakhir ya, kalau Mas Zainal meyakini bahwa Presiden akan tanda tangan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan di DPR. Jadi menurut Koalisi Masyarakat Sipil, Presiden pasti akan tanda tangan, dan apa kemudian langkah selanjutnya untuk mengantisipasi kekhawatiran bahwa ini akan mengembalikan TNI ke duifungsi tadi? Sebenarnya gini Mbak, sebelum undang-undang ini ada pun duifungsi masih berlaku. Sehari-hari kita bicara, yang namanya komando teritori, Kodam, Kodim, Koramil itu hidup sehari-hari. Mereka ada di masyarakat, dalam penggusuran, dalam kasus penggusuran Rempang, dalam penggusuran warga, dalam berebut lahan, semuanya ada. Bahkan dalam pengawasan keagamaan, misalnya kasus Ahmadiyah, itu masih banyak tentara hadir sana sini. Jadi duifungsi ini sehari-hari belum dicabut. Yang kedua, dalam kasus di mana tentara melakukan kesalahan, misalnya kasus Basarnas, kasus misalnya pembakaran jurnalis di Karo,
kasus pembunuhan polisi di Lampung semuanya dihukum dengan hukum militer, itu berarti masih berfungsi, fungsi dia masih belum menghormati hukum sipil gitu. Nah, mana ke depan? Ke depan ini bagaimana praktik di luar hukum, di luar undang-undang yang ngakali undang-undang. Banyak sekali MOU dengan BUMN, dengan kepala daerah dan lain-lain. Itu kan melanggar undang-undang. Itu adalah operasi militer selain perang, tetapi praktiknya nggak pakai undang-undang. Jadi ada undang khawatirkan, kita bisa uji pasal-pasalnya, tapi ada praktik luar undang-undang yang dia ngakali, dia melangkahi, itu dibiarkan aja. Dan ini yang lebih besar lagi di lapangan, situasinya lebih berat lagi gitu. Teman-teman Rempang sekarang, mereka terancam diusir rumahnya, didatangi oleh tentara karena Korem di sana kerjasama dengan BP Batam. Nah, bagaimana mencegah juga hal-hal yang terjadi di lapangan udah out of control dari undang-undang. Demikian. Baik, baik. Kita akan lihat nanti seperti apa ke depannya karena aksi penolakan masih terus berlangsung begitu ya terhadap pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Tapi di sisi lain tampaknya pemerintah tetap jalan terus untuk memberlakukan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada pakar hukum tata negara UGM Mas Zainal Arifin Mohtar dan juga Ketua YLBHI Mas Muhammad Isnur. Ya, sampai jumpa.